museum di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dipertemukan secara virtual melalui Zoom dalam acara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan virtual tour Museum Purnabakti Pertiwi dan Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto sebagai bagian dari acara refleksi 100 tahun Bapak Haji Muhammad Soeharto. Museum Purnabakti Pertiwi didirikan atas prakarsa Ibu Tien Soeharto sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penghargaan yang tinggi atas dukungan masyarakat Indonesia dan mancanegara kepada Bapak Haji Muhammad Soeharto. Dalam acara virtual tour Museum Purnabakti Pertiwi akan kita saksikan bersama-sama koleksi Museum Purnabakti Pertiwi, yaitu koleksi barang-barang bersejarah yang pernah diterima beliau sewaktu menjabat Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dengan virtual tour Museum Purnabakti Pertiwi ini diharapkan semoga tetap tambah semangat dalam mengenang, menghargai, serta menghormati jasa-jasa dan peran Bapak Haji Muhammad Soeharto di dalam perjalanan sejarah pembangunan negara Republik Indonesia tercinta ini. Kami menghaturkan terima kasih kepada Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balikirti yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyajikan koleksi-koleksi bersejarah dari Bapak Haji Muhammad Soeharto di dalam museum kami. Akhirnya, kami juga mengharapkan semoga nilai-nilai positif dari Bapak Haji Muhammad Soeharto yang tercermin di dalam rangkaian koleksi di Museum Purnabakti Pertiwi dapat menjadi refleksi kebaikan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum, museum di hatiku. Bapak Ibu saat ini berada di Museum Purnabakti Pertiwi. Museum Purnabakti Pertiwi didirikan atas gagasan dari almarhumah Ibu Tien Soeharto dan peresmiannya pada tanggal 23 Agustus tahun 1993. Museum Purnabakti Pertiwi terdiri dari 5 ruangan. Yang pertama ruang perjuangan, yang kedua ruang utama, yang ketiga ruang khusus, yang keempat ruang astabrata, dan yang kelima perpustakaan. Sekarang kita berada di ruang perjuangan. Di tengah-tengah ruangan ini terdapat tulisan Bapak Soeharto pada saat peresmian Museum Purnabakti Pertiwi yang berbunyi, hanya sebutir pasir yang dapat kami beri untuk memperkokoh Pondasi Negara Republik Proklamasi 17 Agustus 1945. Soeharto 23 Agustus 1993. 5 relief atau 5 ukiran yang ada di dinding. Yang pertama kami sebut ukiran masa pra kemerdekaan, di mana di dalamnya terdapat cerita, yaitu kelahiran Bapak Soeharto pada tanggal 8 Juni 1921. Kemudian setelah Pak lahir, seperti anak-anak desa lainnya, beliau menginjak masa anak-anak, masa remaja, kemudian masa dewasa, dan menjadi Tentara Nasional Indonesia. Di pandangan kedua, kita sebut masa kemerdekaan, di mana ada pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Kemudian di sini juga diceritakan ada pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Lalu
pertempuran Ambarawa, kemudian ada peristiwa 3 Juli, dan pernikahan Letkol Soeharto dan Hartina, yaitu pada tanggal 26 Desember 1947. Di ukiran yang ketiga, pada ketiga disebut masa mempertahankan kemerdekaan, di mana ada pembentukan Laskar Putri, Ibu Tin sebagai istri tentara, beliau ikut andil dalam Laskar Putri. Kemudian ada penumpasan PKI di Madiun, lalu ada serangan umum 1 Maret 1949, kemudian juga pemberontakan Andi Aziz, kemudian ada pemberontakan DITII, dan di sini juga ada pembebasan Irian Barat pada saat itu Pak Harto sebagai Panglima Komando Mandala memperebutkan Irian Barat. Di panel keempat ini mengisahkan atau menceritakan tentang Pak Harto diangkat sebagai pejabat presiden. Namun sebelumnya ada cerita-cerita di tahun 65, yaitu G13 PKI, kemudian ada pembubaran PKI oleh mahasiswa, kemudian ada Super Semar, lalu pada tahun 67 Pak Harto diangkat sebagai pejabat presiden. Setelah Pak Harto dilantik atau diangkat sebagai presiden, Pak Harto melaksanakan pelita pertama tahun 71, yaitu bertitik berat pada sektor pembangunan. Kemudian pelita kedua, Pak Harto bertitik berat kepada sektor industri. Kita lihat ada Krakatau Steel pada saat itu. Kemudian di pelita ketiga, Pak Harto menitik beratkan kepada sektor pertanian, yaitu swasembada, di mana Indonesia mendapat penghargaan dari Badan Dunia FAO. Di tengah ruangan ini terdapat pohon sawah kecik yang berusia 150 tahun, di mana pohon sawah kecik ini berasal dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, dan diukir dalam cerita Rama Kambang. Selanjutnya di ruang yang kedua, di ruang utama oleh rekan kami Bapak Gunawan. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kita sekarang berada di ruang utama Museum Purna Bakti Pertiwi, dan sekarang ini kita memasuki ruang utama dan disambut oleh 2 patung dari uang kepeng karya Wayan Windia, adalah patung Panyembrama, patung untuk penyambutan selamat datang kepada tamu-tamu terhormat. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa ruangan utama ini adalah ruang yang paling luas di Museum Purna Bakti Pertiwi, dan hampir keseluruhan koleksinya menyajikan cenderamata. Demikian juga tanda penghargaan. Setidaknya ada sekitar 20.000 koleksi yang ada di Museum Purna Bakti Pertiwi ini. Dan ruangan ini ada 7 lantai, namun tetap dipamerkan, ruang pamernya hanya sampai di lantai 4. Dan di tengah ini kita akan melihat sosok tokoh kita, yaitu Pak Harto, dengan pakaian lengkap sebagai Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Ini sebagai penghargaan dari pemerintah kepada beliau sebagai penghargaan atas totalitasnya beliau sebagai seorang prajurit yang dititi dari seorang prajurit hingga menjadi seorang jenderal besar berbintang 5. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kami akan tunjukkan salah satu petikan pidato Ibu Tin yang sangat fenomenal, dan ini menjadi sebuah filosofi kenapa koleksi itu hadir di museum ini. Ini adalah pilihan yang terbaik yang ditentukan oleh Bu Tin ketika menghargai cenderamata atau pemberian dari seluruh masyarakat Indonesia dan dunia disajikan dalam format museum. Seperti yang Bapak-bapak lihat sekalian, bahwa koleksi yang ada di sini tertata rapi di sebuah vitrin-vitrin. Bisa dilihat di sana adalah koleksi yang kita sajikan berdasarkan kelompok logam perak. Hampir keseluruhan koleksi ini merupakan koleksi tempat sirih sebagai sebuah tradisi masyarakat Melayu. Ketika menjamu para tamu, mereka harus memakan sirih. Demikian juga vitrin pertama ini adalah sirih sebagai ucapan selamat datang kepada para pengunjung Museum Purna Bakti Pertiwi. Dan selanjutnya
di vitrin yang kami menyebutnya adalah vitrin standing, dan ini koleksi di sini sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena seluruh koleksi cenderamata yang diberikan oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan kita tata di sini berdasarkan urutan abjad menggunakan kelompok benua. Seperti yang ada di sini, ini adalah dari kelompok benua Afrika. Setidaknya ada sekian puluh pemberian dari raja, ada Raja Tonga, ada presiden dari Afrika Selatan, seperti dari Bapak Nelson Mandela dan sebagainya. Kemudian kita bergerak ke benua Amerika, di sini cenderamata dari Richard Nixon, kemudian Bill Clinton dan lain sebagainya. Ada juga dari Charles Menem dari Argentina, kemudian Augusto Pinochet dari Chili. Nah, vitrin yang ke sana adalah kelompok benua dari Asia, kemudian berurut ke benua Australia dan benua Eropa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sekarang kita berada di ruang khusus. Ruang khusus ini disebut khusus karena memang memiliki kekhususan bahwa ruangan ini terdiri dari 2 lantai dan koleksi yang disajikan adalah koleksi tanda-tanda kehormatan yang penghargaan yang diterima oleh Pak Harto selama beliau menjabat. Kita bisa lihat di sini ruangan yang ada. Kemudian di tengah ini terdapat juga salah satu patung Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto yang dibuat oleh artis kenamaan yaitu Pak Yusman dari Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang berada di salah satu vitrin yang sangat khusus. Vitrin ini menyajikan sebuah tanda-tanda kehormatan, tanda penghargaan. Pada prinsipnya merupakan penghargaan bagi bangsa Indonesia semua. Dan pertama ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh FAO tentang keberhasilan Indonesia di dalam upaya meningkatkan, menyediakan kebutuhan pangan. Dan Bapak Soeharto mendapatkan penghargaan From Rice Importer to Self-Sufficiency. Dan selanjutnya di medali berikutnya adalah tentang aspek kesehatan. Pak Harto mendapatkan dari WHO yaitu Health for All, yaitu sebuah penghargaan capaian atas prestasi Pak Harto di dalam upaya memberikan fasilitas kepada seluruh penduduk Indonesia, bagaimana ketersediaan pusat-pusat kesehatan masyarakat seperti puskesmas yang terbangun secara masif dan merata di Indonesia, kemudian ketersediaan bidan, dokter, bidan desa, kemudian posyandu, para ibu-ibu PKK semuanya terlibat sepenuhnya untuk mensukseskan tentang program Health for All ini. Health for All dan Health for All medal akhirnya diberikan kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya di sebelahnya adalah di Avicenna Gold Medal, pemberian dari UNESCO tentang prestasi bangsa Indonesia, khususnya Pak Harto karena mampu memberikan layanan pendidikan yang cukup memadai, dijadikannya sebuah program wajib belajar 6 tahun, dan Pak Harto membangun hampir seluruh pelosok desa itu SD Impres, guru-guru, dosen-dosen yang cukup membanggakan sehingga layak untuk mendapatkan di Avicenna Gold Medal. Selanjutnya di bawah itu adalah koleksi penghargaan yang diberikan dari United Population Award, yaitu tentang program pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan Pak Harto memiliki program yaitu keluarga berencana dengan konsep lingkaran biru yang luar biasa itu, dengan slogan cukup 2 anak, dan akhirnya Indonesia menjadi contoh dunia dalam program menekan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya adalah United Nations Population Award, sebuah medali yang diberikan juga oleh PBB dalam upaya Pak Harto meningkatkan atau memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dan sebagai akhir dari perjalanan Pak Harto mendapatkan prestasi yang luar biasa, yaitu Bapak Pembangunan yang dikukuhkan oleh MPR pada kala itu. Inilah sebuah prestasi yang cukup membanggakan, pada prinsipnya adalah prestasi bagi bangsa Indonesia.
Teman-teman yang saya hormati, selanjutnya kita akan menuju ke ruang atau ke tempat landscape Museum Purna Bakti Pertiwi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Tati Widyastuti. Selamat siang para peserta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan virtual tour Museum Purna Bakti Pertiwi. Area luar Museum Purna Bakti Pertiwi seperti kita lihat, ini memiliki luas kurang lebih 14 hektar yang berfungsi sebagai rekreasi dan penghijauan. Adapun bentuk-bentuk dari pola tanaman yang terdapat di area luar Museum Purna Bakti Pertiwi ini bertumpu pada kebudayaan budaya Jawa. Seperti pada bangunan museum, bentuknya adalah bentuk nasi tumpeng yang merupakan ungkapan rasa syukur dari keluarga Bapak Soeharto atas dukungan dan penghargaan dari masyarakat kepada beliau sewaktu menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Area luar Museum Purna Bakti Pertiwi terdapat beberapa koleksi. Yang pertama adalah KRI Harimau, mempunyai nilai historis dalam masa operasi Mandala yang dipergunakan oleh Mayor Jenderal Soeharto ketika menjadi Panglima Komando Operasi Mandala dalam memimpin perebutan kembali Irian Barat dari kolonialisme Belanda. KRI Harimau adalah salah satu dari 3 kapal tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bersama KRI Macan Tutul dan KRI Macan Kumbang yang terlibat langsung dalam pertempuran heroik di Laut Aru di wilayah Maluku. Kapal KRI Harimau merupakan persembahan khusus dari TNI Angkatan Laut Republik Indonesia untuk Museum Purna Bakti Pertiwi. Berikutnya adalah mobil bersejarah. Terdapat 3 buah mobil kepresidenan yang pernah digunakan oleh Bapak Soeharto dan Ibu Tien Soeharto pada masa awal menjabat sebagai Presiden dan Ibu Negara. Berikutnya adalah Geraha Lukisan. Gedung ini memiliki 7 lantai, menyimpan koleksi lukisan dari para pelukis kenamaan, diantaranya Basuki Abdullah, Avandi, Sri Hadi, Hendra Gunawan, dan masih banyak lagi. Taman Museum Purna Bakti Pertiwi seperti kita lihat, ini sangat cocok sekali digunakan untuk wisata keluarga. Kemudian di sini juga kami juga menyiapkan area ini bisa dipergunakan untuk pesta taman, pernikahan, reuni, family gathering, dan sebagainya. Demikian virtual tour Museum Purna Bakti Pertiwi. Selanjutnya kami kembalikan kepada Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. Salam museum, museum di hatiku.